Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi adik-adik semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan melakukan sosialisasi terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024 tentang ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan. Ya, di mana undang-undang ini peraturan ini tentunya tidak terlepas dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terkait dengan perpajakan ya. Kemudian PP nomor 50 tahun 2022 tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Peraturan Presiden nomor 57 tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan. Tentang Peraturan Menteri Keuangan nomor 18 tahun 2021 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja di bidang pajak penghasilan. Jadi sebenarnya ketentuan ini yang dimaksud adalah terkait dengan ketentuan umum perpajakan tentunya ya. Nah, di mana peraturan ini juga menjelaskan ya surat pemberitahuan pajak terhutang ya yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak tentunya ya. Nah, jadi setiap wajib pajak wajib melakukan pelaporan SPT tepat pada waktunya ya. Seperti kita ketahui, pelaporan SPT tahunan 31 Maret 2025 untuk periode tahun takvim 2024 sudah berakhir ya. Untuk wajib pajak orang pribadi. Nah, untuk wajib pajak badan itu akan berakhir 30 April 2025 untuk periode pelaporan pajak tahun takvim tahun 2024. Nah, untuk terkait dengan kantor yang selanjutnya disebut kantor virtual juga, yaitu kantor yang memiliki ruangan fisik dan dilengkapi dengan layanan pendukung kantor yang disediakan oleh pengusaha jasa kantor virtual untuk dapat digunakan sebagai tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha koresponden secara bersama-sama atau lebih pengusaha yang atas pemanfaatan kantor dimaksud terdapat pembayaran dalam bentuk apapun, tidak termasuk jasa persewaan gedung dan jasa persewaan kantor. Itu yang dimaksud dengan kantor virtual ya. Nah, itu terkait dengan tentunya kewajiban perpajakan dari wajib pajaknya ya. Nah, untuk surat keterangan terkait surat keterangan terdaftar objek pajak ya, surat keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai pemberitahuan bahwa objek pajak dan wajib pajak telah terdaftar dalam sistem administrasi perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak ya. Jadi kita ya, peraturan ini betul-betul mengakomodir ya semua yang terkait dengan wajib pajak di bidang pelaporannya, di bidang tempat kedudukannya, objek pajaknya ya, terus jenis penghasilannya, cara pelaporannya. Jadi di situ diatur semua ya. Karena ini sampai 642 halaman ya. Jadi untuk peserta sosialisasi ya, itu mohon hendaknya membaca baik-baik ya. Di aturan ini sudah ada semua ya. Jadi mengenai penyelenggaraan perdagangan sistem elektronik, luar negeri, barang digital, barang tidak berwujud ya, bentuk informasi elektronik digital yang meliputi barang yang merupakan hasil konversi atau pengalih wujudan maupun barang yang secara original berbentuk elektronik ya. Jadi termasuk, tetapi tidak terbatas peranti lunak multimedia atau elektronik itu sendiri, itu dikenakan pajak ya, sifatnya barang digital. Jadi sampai ke barang-barang digital pun dikenain pajak gitu ya. Jadi objeknya meluas.
Kemudian aset kripto ya. Kita tahu aset kripto itu adalah komoditi barang tidak berwujud ya, yang berbentuk digital menggunakan kriptografi, jaringan informasi teknologi, dan buku besar yang terdistribusi untuk mengatur penciptaan unit baru ya, memverifikasi transaksi dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain. Itu aset kripto ya. Nah, itu nantinya semacam kayak hubungannya dengan Bitcoin juga ya. Bitcoin, aset kripto begitu ya. Nah, itu juga menjadikan objek pajak ya. Nah, sarana elektronik di sini adalah sarana komunikasi melalui sistem elektronik yang digunakan dalam perdagangan aset kripto ya. Di antaranya mencakup pernyataan, deklarasi, permintaan, statement, pemberitahuan atau permohonan, konfirmasi penawaran atau penerimaan terhadap penawaran yang memuat kesepakatan para pihak untuk pembentukan atau pelaksanaan suatu agreement atau perjanjian. Ya. Jadi di sini kita betul-betul secara mengidentifikasi ya secara teliti dan akurat ya. Nah, kemudian penjual aset kripto juga ya di sini. Penjual aset kriptonya ya adalah orang pribadi atau badan yang melakukan penjualan dan atau pertukaran aset kripto ya secara digital ya, dia juga kena pajak tentunya ya. Nah, penambang aset kripto adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan verifikasi transaksi aset kripto untuk mendapatkan imbalan berupa aset kripto baik sendiri-sendiri maupun dalam kelompok penambang aset kripto atau mining pool. Nah, itu juga ya. Jadi di sini disinggung semuanya ya, sampai aset kripto juga udah termasuk ya dalam peraturan ini ya. Kemudian perdagangan fisik aset kripto adalah pihak yang telah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan tentunya ya. Nah, ini sampai ke pembeli aset kripto pun orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan aset kripto dan yang membayar atau seharusnya membayar harga aset kripto tersebut ya. Nah, jadi aset kripto itu memang betul-betul ya memang marak gitu ya, marak. Tapi di Indonesia perdagangan ini kan tidak terlalu disetujui ya oleh pihak Bank Indonesia. Jadi dibatasi begitu ya, hanya mungkin pihak-pihak tertentu ya. Nah, ini sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik online single submission yang selanjutnya disebut sistem online single submission adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga online single submission untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko ya. Jadi semuanya ya yang terkait dengan perizinan ya, nah itu semuanya mau online kayak nggak online kayak itu semuanya kena ya. Nah, itu perdagangan terintegrasi namanya ya. Kemudian ruang lingkupnya ini ya, jadi terkait dengan hak pemenuhan kewajiban perpajakan ya. Kemudian pendaftaran wajib pajak, pengukuhan pengusaha kena pajak, dan pendaftaran objek pajak bumi dan bangunan ya. Pembayaran penyetoran pajak, pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang ya. Sampai juga contoh format dokumen, contoh penghitungan pemungutan juga diatur gitu ya. Nah, untuk pelaksana hak dan pemenuhan kewajiban ya tentunya Anda bisa lihat di portal wajib pajak ya. Masing-masing wajib pajak punya portal, Anda bisa lihat ya. Laman atau aplikasi lain terintegrasi networking atau jaringan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak dan kontak center DJP tentunya ya. Jadi Anda bisa lihat di situ ya. Untuk waktu pengiriman keputusan dalam bentuk elektronik, dokumen elektronik itu juga diatur sesuai standar waktu Indonesia ya. Indonesia kan ada Indonesia bagian barat, timur, dan bagian tengah tentunya ya. Nah, untuk wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib pajak, wajib mendaftarkan diri pada kantor pelayanan pajak terdekat di wilayah kerjanya yang meliputi tempat tinggal wajib pajak atau tempat kedudukan wajib pajak ya. Jadi, Direktorat Jenderal Pajak juga berwenang untuk menetapkan tempat tinggal wajib pajak orang pribadi yang tempat kedudukan wajib pajak badan ya. Dalam hal orang pribadi atau badan memiliki lebih dari satu tempat tinggal atau tempat kedudukan ya.
Jadi contoh wajib pajak A, dia punya rumah banyak, ya. NPWP kan hanya satu dong, ya enggak? Single window dong, hanya satu, nggak bisa berlaku alamatnya di mana-mana, hanya satu aja. Misalnya di mana? Di Kembangan, ya, di Kembangan, Jakarta Barat, punya di Jakarta Timur. Yang terdaftar di mana? Ya, salah satu aja, ya. Jadi nggak bisa dipakai, nanti bisa ke mana ya, terdaftar kalau ada apa-apa ya ke situ. Tempat wajib pajak terdaftar. Kalau lapor di mana aja bisa, ya, kantor pelayanan pajak mana aja bisa. Tetapi jika terjadi sesuatu, hendaknya wajib pajak melapor tempat kedudukannya, tempat tinggalnya, itu lebih aman saya kira, ya. Untuk wajib pajak, ya, orang pribadi dan badan itu tetap, ya, dia harus punya nomor pokok wajib pajak, ya. Nah, itu sekarang kan nomor pokok wajib pajak sudah terintegrasi, ya. Jadi tidak ada tipu-tipu, ya. Jadi terintegrasi satu, ya. Jadi ada nik di situ tertera, ya, punya dia gitu, ya, satu aja terintegrasi. Jadi semua data kita udah kelacak semuanya, ya. Jadi tidak bisa menghindar pajak. Jadi ada sengketa pajak, ada hutang pajak, ya Anda harus siap gitu, ya. Suka nggak suka Anda harus siap. Itu adalah bagian dari kehidupan Anda di Indonesia, ya, sebagai warga negara Indonesia yang hidup di Indonesia. Jadi harus ikut peraturan, ya. Nah, itu nanti bisa diatur di pasal-pasal berikutnya, ya. Nah, wajib pajak wajib melakukan pelaporan atas objek pajak yang telah terdaftar dan menggunakan surat pemberitahuan objek pajak yang disampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak lewat kantor pelayanan pajak terdekat, ya. Jadi kalau ada segala sesuatunya, ya, terkait bidang perpajakan, Anda bisa lapor langsung kantor pelayanan pajak gitu, ya. Paham, ya? Jadi kita, ya, sebagai dosen, ya, yang bergelut di bidang perpajakan, ya, kita memberikan arahan, ya, saran, ya. Kalau ada masalah, Anda hendaknya langsung menyelesaikan masalah Anda ke kantor pelayanan pajak terdekat supaya cepat clear and clean gitu, ya. Jadi tidak ada dusta di antara kita begitu, ya. Jadi semua permasalahan bisa diselesaikan secara cepat, akurat di kantor pelayanan pajak, ya. Kan di situ ada AR-nya, ya. Nah, ada AR-nya yang nanti akan menangani masalah-masalah keberatan atau kesulitan pajak yang Anda hadapi di lapangan seperti apa, ya. Apalagi sekarang zamannya Kortek, ya. Nah, itu baru, jadi banyak sekali yang harus Anda pelajari dan ketahui gitu supaya Anda tidak ketinggalan, ya. Nah, di sini juga diatur dalam hal permohonan wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak belum diterbitkan surat keputusan, dan kepada wajib pajak dimaksud diterbitkan surat ketetapan putusan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran pajak atau pemberian imbalan bunga, kelebihan pembayaran pajak atau pemberian imbalan bunga, ya, diperhitungkan untuk melunasi lebih, ya, lebih dahulu tentunya, ya, dari pajak yang masih harus dibayar atau kewajiban pelunasan, ya, sesuai dengan pasal 113 huruf B, ya. Nah, sebagaimana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan di bidang perpajakan, ya. Nah, itu seperti itu. Jadi kita melihat aturan-aturannya seperti itu, ya, pasal demi pasal dibaca gitu, ya. Jadi tidak terlepas, ini pasalnya memang banyak banget, ya. Pasalnya ada halamannya sampai 642, ya, lebih dari mungkin pasalnya itu lebih dari 150 pasal mungkin, ya, ini, ya, lebih, ya. Jadi sosialisasi terkait PMK ini mohon Anda baca, ya. Jadi semuanya ada di sini, ya, diatur. Update peraturan perpajakan terbaru terkait dengan kewajiban perpajakan, ya, wajib pajak WPOP, WP Badan, ya, subjek pajak, WPOP, WP Badan, Anda pelajari lagi, ya, terkait pelaporan pajak, surat ketetapan pajak, ya, SKPT, SKPT tambahan, SKPKB kurang bayar, ya, sistem elektronik, ya. Nah, aset-aset kripto begitu, ya, yang misalnya kerja di Bank Indonesia, Anda harus paham gitu mana-mana nanti yang dikenakan objek pajak dari aset kripto, ya. Contohnya seperti itu, ya, di zaman digital sekarang
nggak boleh ketinggalan. Jadi semuanya harus update ya. Nah, ini pasal 171 yaitu wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak sendiri maupun yang ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut pajak penghasilan wajib melaporkan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 yang dipotong, dipungut, dibayar sendiri atau disetor sendiri. Pajak penghasilan pasal 15 yang dipotong, dibayar sendiri atau disetor sendiri. Pajak penghasilan pasal 21 ya yang dipotong. Pajak penghasilan pasal 22 yang dipungut atau disetor sendiri. Pajak penghasilan pasal 23 yang dipotong. Pajak penghasilan pasal 25 yang dibayar sendiri atau pajak penghasilan pasal 26 yang dipotong atau dipungut ya. Paling lama kapan? 20 hari setelah masa pajak berakhir ya. 20 hari setelah masa pajak berakhir ya. Nah, jadi bukan 15 hari lagi tetapi 20 hari sejak masa pajak berakhir, seperti itu ya. Wajib menyetorkan sendiri ya. Jadi wajib pajak yang telah melakukan penyetoran sendiri terhadap pajak-pajaknya tersebut wajib melaporkan. Jadi sebetulnya wajib ya. Jadi konsultan kerjanya apa, Bu? Konsultan tuh bantuin doang dari belakang ya. Konsultan bantuin doang dari belakang. Kita anterin ke kantor pelayanan pajak ya. Kita arahin seperti itu. Nggak bisa ngisi cara SPT-nya, kita ajarin, kita tunjukin. Terus kita bawa kantor pelayanan pajak biar dia dipandu sama orang kantor pelayanan pajak. Kita pendampingan seperti itu ya. Itu sebetulnya konsultan pajak ya. Kecuali kalau ada kasus, nah itu beda lagi ya. Nah itu urusannya beda lagi. Konsultan pajak juga, tapi ada kasus itu beda lagi ya. Kalau ya konsultan ringan-ringan seperti saya ya, kantor jasa akuntan, kita mengarahkan, memberikan bimbingan teknis, caranya seperti apa, model pelaporannya seperti apa, ya sosialisasi dan lain sebagainya ya. Kita anterin kantor pelayanan pajak terdekat karena kita sistemnya self assessment di sini gitu ya. Ya, jadi kita itu mengarahkan. Nah, kita yang mendokumentasikan. Kalau dia tidak bisa melakukan administrasinya, kita yang mendokumentasikan. Nah, kalau saya seperti itu karena saya fungsinya sebagai konsultan kantor jasa akuntan ya. Nah, pada akhir tahun kita bantu dia laporin seperti itu ya. Nah, Anda juga bisa bekerja seperti itu ya. Tapi harus punya izin dulu. Ya, nanti Anda nggak bisa kalau misalnya nggak punya izin melakukan sesuatu ya. Kalau salah Anda bisa masuk penjara. Nggak tahu etikanya dan lain sebagainya ya. Bisa bisa dituntut di pengadilan nanti ya. Anda nggak paham dan lain sebagainya ya. Nah, itu adalah fungsi dari seorang konsultan ya. Jadi kita mendidik supaya wajib pajak itu bisa mandiri ya. Kemandirian wajib pajak itu sangat-sangat dibutuhkan oleh negara saat ini ya. Menghitung, membayar, dan melapor itu harus wajib pajaknya sendiri, siapapun itu. Kalau nggak ngerti ya kita butuh konsultannya ngarahin, nganterin caranya gimana ya. Nah, untuk menghindari terjadinya lapping, terjadinya korup, penipuan, manipulasi dan lain sebagainya ya. Karena ini masalah duit, urusan negara ya. Nah, itu kan rawan. Nah, jadi kita punya protection sebagai konsultan untuk menghindari hal segala yang kita tidak inginkan ya. Terutama pelanggaran kode etik itu sangat rawan sekali ya. Jadi kita harus mendidik para wajib pajak, calon klien kita atau klien kita ya, itu harus bersikap mandiri. Ya, kemandirian wajib pajak untuk menerapkan self assessment itu sangat-sangat dibutuhkan ya. Karena itu kejujuran ya. Supaya tidak ada dusta di antara kita gitu ya. Oke. Saya kira sosialisasi terkait PMK ya, nomor 81 tahun 2024 itu saya cukupkan sampai di sini ya. Semoga bermanfaat buat Anda semua ya, dan dapat dipahami dan menunjang mata kuliah perpajakan lanjutan di semester ini ya. Sukses buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.